Pernah nggak sih kamu mikir, ada negara yang warganya pakai logam di leher, bukan buat fashion show, tapi buat tradisi sejak kecil? Nah, selamat datang di Myanmar, negeri yang indah, unik, dan kadang bikin garu-garu kepala. Republik Persatuan Myanmar adalah nama resmi dari negara yang biasa kita sebut dengan Myanmar. Selain itu, negara ini juga dikenal dengan nama Burma. Negara ini terletak di kawasan Asia Tenggara dan berbatasan dengan Bangladesh serta India di barat laut. Tiongkok di timur laut, Laos di timur, dan Thailand di tenggara. Sementara di bagian selatan dan barat daya, Myanmar berhadapan langsung dengan Laut Andaman dan Teluk Benggala. Kebayangkan, strategis banget, tinggal melangkah sedikit, udah ganti tetangga. Wilayah Myanmar adalah yang terbesar di semenanjung Indochina, dengan luas sekitar 676.578 km persegi. Ibu kotanya bukan lagi Yangon seperti dulu, tapi Naypyidaw, dibaca Naypyidaw, sejak November 2005. Perpindahan ini dilakukan oleh pemerintahan junta militer. Mungkin biar lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi ya, banyak juga yang bilang, kok pindahnya tiba-tiba banget sih? Sistem pemerintahan Myanmar adalah republik konstitusional parlementer. Mereka punya badan legislatif bikameral, alias dua kamar. Emyotah Lutau, rumah kebangsaan, sebagai majelis tinggi dengan 224 anggota, dan Pituh Lutau, Dewan Perwakilan, sebagai dewan rendah dengan 440 anggota. Sekitar 25% kursi legislatifnya diisi oleh militer, sisanya dipilih lewat pemilu. Jadi, kalau diibaratkan, setiap 4 kursi di parlemen, 1 kursinya udah dipesan tentara duluan. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang bertanggung jawab kepada legislatif. Berdasarkan sensus 2017, populasi Myanmar sekitar 53,5 juta jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Buddha, sekitar 88%, dan bahasa resmi mereka adalah bahasa Burma. Walaupun dulunya jajahan Inggris, Myanmar bukan anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Mungkin mereka bilang, makasih, tapi cukup dijajah aja, nggak usah diajak reuni. Myanmar terkenal kaya akan sumber daya alam, seperti batu giok, permata, minyak bumi, gas alam, dan mineral. Bahkan punya potensi tenaga surya paling tinggi di kawasan Submekong. Tapi sayangnya, negara ini juga termasuk salah satu yang termiskin di Asia Tenggara. Akibat stagnasi, salah urus, dan isolasi selama beberapa dekade. Kurangnya tenaga kerja terdidik dan terampil di bidang teknologi modern juga membuat ekonominya sulit berkembang. Tapi jangan salah, Myanmar punya julukan keren, negeri emas atau negeri 1000 pagoda. Konon ada lebih dari 2.500 pagoda yang berdiri megah di sana. Sebagian besar masyarakatnya berbahasa Burma, tapi juga ada lebih dari 100 bahasa lain, termasuk bahasa San dan Karen. Secara sejarah, Myanmar merupakan hasil perpaduan budaya Indo-Arya yang datang sekitar tahun 700 sebelum Masehi, dan penjajah Mongol di bawah Kublai Khan pada abad ke-13. Raja Anauratha 1044-1077 dikenal sebagai pemersatu pertama Myanmar. Di masa Kekaisaran Pagan, banyak kuil dan pagoda dibangun, terutama pada abad ke-12 dan ke-13, saat ajaran Buddha Theravada mulai menyebar luas. Nah, sekarang kita bahas hal yang paling menarik. Di Myanmar ada suku dengan wanita berleher panjang, yaitu suku Padong, atau Kayan Lahwi. Mereka memakai lingkaran logam di leher sejak usia 5 tahun, dan terus menambahkannya seiring usia, sampai beratnya bisa mencapai 9 kilo. Menurut kepercayaan mereka, melepas lingkaran itu bisa menyebabkan kematian. Tapi setelah diteliti pakai sinar X, ternyata bukan lehernya yang memanjang, tapi bahunya yang turun. Jadi, bukan leher jerapah, tapi bahu turun level. Hahaha. Laki-laki dan perempuan di Myanmar juga punya kebiasaan unik.
Mereka memakai pasta jugur kuning dari kulit pohon Tanaka di wajah bukan buat skincare ala Korea, tapi buat melindungi kulit dari matahari, menjaga kulit kencang, dan mengusir nyamuk. Multifungsi banget ya, tabur surya, bedak, dan obat nyamuk dalam satu paket. Anak-anak kecil biasanya memakai kalung benang di leher atau pergelangan tangan sebagai penangkal jin jahat dan penyakit. Sementara untuk urusan gaya hidup, mereka juga punya produk bir lokal bernama Myanmar Beer yang cukup populer. Dan jangan lupakan pakaian tradisional mereka, longi, kain panjang yang dililitkan di pinggang, dipakai baik laki-laki maupun perempuan. Praktis dan adem, cocok banget buat cuaca tropis. Kaum laki-laki di Myanmar mengikatkan pakaian tradisionalnya di bagian depan, sedangkan wanita mengikatkannya di samping. Jadi kalau kamu salah posisi ikat, siap-siap aja disangka salah gender. Hahaha. Kebiasaan mengunyah sirih atau menginang juga masih banyak ditemukan di sana. Bibir merah bukan karena lip tint, tapi efek sirih, gratisan, dan awet pula. Olahraga tradisional mereka disebut Chinmon, similap sepak takraw. Tapi bukan soal menang atau kalah. Fokusnya, gaya. Jadi, di Myanmar, bahkan olahraga pun ada unsur fashion show-nya. Colokan listrik di Myanmar kebanyakan 3 lubang. Jadi, kalau kamu bawa charger 2 lubang, siap-siap pakai jurus dongak cari adaptor di hotel. Elektrik? Menariknya lagi, walaupun banyak yang masih pakai telepon kabel, orang Myanmar berhasil memodifikasinya menjadi tanpa kabel. Inovasi lokal, bro. Mungkin mereka pikir, kenapa beli baru kalau bisa disulap? Sayangnya, lebih dari separuh anak-anak di Myanmar tidak menyelesaikan sekolah dasar karena mahalnya biaya pendidikan. Sedih, tapi itulah realitanya. Namun, di sisi lain Myanmar kaya banget dengan batu merah, delima, dan permata terbaik dunia yang berasal dari daerah Mogok. Jadi kalau kamu lihat perhiasan mewah di dunia, bisa jadi itu hasil kerja keras bumi Myanmar loh. Ngomong-ngomong soal produksi keren, Myanmar juga terkenal dengan payung Pat Hain, dibuat di kota Pat Hain, wilayah Ayer Warwadi. Awalnya cuma buat hujan-hujanan, tapi lama-lama dikembangkan jadi payung hias dari kain sutra dengan ornamen khas. Payungnya elegan, estetik, dan bisa bikin kamu merasa seperti pemeran utama di drama kolosal Asia Tenggara. Sekarang, siap-siap ya, karena ini bagian unik sekaligus lucu. Di Myanmar, wanita hamil dilarang makan pisang. Katanya nanti bayinya jadi terlalu besar. Dilarang juga makan cabai rawit, takut bayinya lahir tanpa rambut, alias gundul. Kalau di Indonesia dilarang makan nanas, di Myanmar yang kena giliran pisang dan cabai. Selain itu, menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan. Tangan kiri cuma boleh dipakai, ya di toilet. Jadi, jangan coba-coba salaman atau ngasih uang pakai tangan kiri. Nanti kamu bisa dikira kurang ajar, padahal cuma kidal. Kalau kamu melihat penjual burung dalam sangkar di dekat kuil, jangan salah sangka. Mereka bukan jualan peliharaan, tapi burung itu dibeli untuk dilepaskan sebagai bagian dari tradisi Buddha. Ritual ini dipercaya bisa membawa keharmonisan rumah tangga dan karma baik. Kebayang nggak, kalau di Indonesia diterapkan, tukang burung bisa kayak mendadak tiap hari Minggu. Nah, sekarang bagian kuliner nih. Makanan tradisional paling terkenal di Myanmar adalah mohinga, yaitu sup mie beras dengan kuah ikan, semacam comfort food khas mereka. Ada juga ohno hauk sway, mie ayam santan ala Myanmar, serta kiar sanchat, sup ayam yang gurih. Dan jangan lupa, lap het toke, salad daun teh yang diasamkan dengan bawang putih dan garam. Unik banget kan? Di Myanmar, daun teh bukan cuma diminum, tapi juga dimakan. Teuy, unai. Etnis paling banyak dibicarakan di Myanmar adalah Rohingya. Mereka bukan keturunan Burma asli, melainkan etnis Bengali dari perbatasan Bangladesh. Karena sejarah dan politik yang rumit, Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Fakta keren lainnya, di Myanmar ada buku terbesar di dunia. Bentuknya bukan kertas, tapi lempengan batu marmer yang berjumlah 1460 halaman. Setiap halamannya setinggi 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tebal 12,7 cm.
Buku ini berada di dekat Pagoda Kutodao dan berisi teks suci agama Buddha. Jadi ya, kalau mau baca sampai habis, siap-siap otot kamu juga sekeras batu. Sedikit fun fact bendera. Antara tahun 1974 hingga 2010, bendera Myanmar mirip dengan bendera Taiwan. Akibatnya, saat Olimpiade Beijing, fans Taiwan pakai bendera Myanmar buat mendukung atletnya, biar nggak ditangkap polisi Tiongkok. Pinter juga ya, dukung atlet pakai bendera penyamaran. Orang Myanmar juga pecinta teh sejati. Mereka suka minum teh campur susu dan gula, dan bahkan makan daun tehnya. Khasiatnya sih katanya bikin awet muda, tapi mungkin juga bikin kamu overdosis kafein kalau kebanyakan. Oh iya, di bagian utara Myanmar ada hewan langka banget bernama snub-nosed monkey, alias monyet berhidung pesek dan mancung sekaligus. Ditemukan tahun 2010 dan cuma hidup di hutan pegunungan Burma Utara. Lucunya monyet ini sering bersin kalau kehujanan, mirip manusia pilek. Masih di utara, di kaki pegunungan Himalaya, ada suku kecil bernama Taron, sering dijuluki orang kerdil Asia. Rata-rata tinggi orang dewasa di sana cuma 130 cm. Kalau jalan bareng orang luar bisa jadi kayak pertemuan hobbit sama manusia biasa. Nah, Bang Bro, di balik semua keunikan itu, Myanmar juga punya situasi politik yang cukup panas. Jadi, mari kita doakan semoga negeri penuh tradisi ini bisa segera menemukan kedamaian dan kemajuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru dari berbagai negara lainnya.